Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PGAI, bertemu lagi di podcast PGAI Rindu, ruang inspirasi dan diskusi umat. Kali ini bersama Profesor Dr. Masrul, MSc SPGK. Kita akan membahas dan berdiskusi tentang bagaimana puasa mempengaruhi status gizi seseorang. Bersama podcaster Dr. Haji Armen Ahmad, SPPD KPTI Finasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast PGAI Rindu, ruang inspirasi dan diskusi umat. Dengan podcaster Dr. Haji Armen Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Pada kesempatan ini, PGAI Rindu berkunjung kepada tokoh kita, pakar kita yang tak asing lagi di Sumatera Barat. Beliau adalah Profesor Dr. Masrul MSc SPGK. Jadi beliau pakar di segala hal ini, di gizi pakar, di pemerintahan, di segalanya di bidang kedokteran ini beliau pakar ini. Baik, selamat pagi, Prof. Baik, untuk kita bacakan mungkin sedikit kurikulum vitae beliau. Prof. Masrul ini lahir di 26 Desember tahun 56, dokter umum di Fakultas Kedokteran Kristen Dallas Padang. Kemudian spesialis gizi klinis di Universitas Indonesia. Kemudian MSc di Thailand pada tahun 1996. Kemudian beliau menyelesaikan program doktor di Universitas Airlangga pada tahun 2005. Beliau dosen Fakultas Kedokteran Universitas Dallas Padang dan fakultas-fakultas kedokteran yang ada di Padang maupun di Riau. Beliau yang membidani dan beliau juga ikut mengajar di sana. Kemudian di tempat-tempat lain beliau akademi perawat, sekolah-sekolah kesehatan di Kota Padang yang ada, beliau sudah ikut membidani dan ikut mengajar di situ. Jadi beliau ini tidak tokoh yang asing lagi. Tapi untuk kesempatan ini kita ingin membahas dengan beliau tentang hubungan dengan puasa Ramadan ini. Kita kepingin kan kita namanya bulan puasa ini pasti terganggu keadaan gizi kita. Jadi Prof, ini banyak masyarakat bertanya ini, ada pula kelompok-kelompok itu yang menyatakan dosa puasa gitu, akan mengganggu kesehatan, akan membuat kita tidak baik-baik saja gitu. Nah kira-kira bagaimana Prof? Bagaimana kita ketahui kan Al-Quran itu menyatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan pada orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Dengan puasa itu pasti kamu bertakwa gitu. Itu di Al-Quran di surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi Muhammad di hadisnya menyatakan puasalah kamu supaya sehat. Kemudian riset-riset membuktikan bahwa puasa itu ternyata sangat bagus. Ada yang menyatakan puasa lebih dari 6 jam itu sudah bisa membuat proses di tubuh itu proses autofagi berjalan. Jadi proses autofagi itu proses sel-sel yang baik di tubuh kita merusak sel-sel yang buruk. Nah, tapi tentu masyarakat kita belum banyak yang paham itu banyak berkembang di kita di kelompok-kelompok medis. Kemudian tentu kalau kita puasa itu pasti ada gangguan gizi, kekurangan gizi kita. Jadi mungkin pertanyaannya yang pertama begini, Prof. Bagaimana puasa dapat mempengaruhi status gizi seseorang? Ya, terima kasih Pak Dr. Armen ya sudah datang ke kantor saya pada siang ini. Jadi pertama tentu kita memahami apa yang dianjurkan oleh Tuhan sudah ada dalam Quran, pasti itu terbaik bagi umat. Nah, tentu Tuhan sudah sudah paham dengan persoalan-persoalan seperti ini.
Nah, kita tahu bahwa tubuh kita ini sudah makan selama 1 tahun, ya, 12-11 bulan, tentu perlu ada proses perbaikannya, ya. Nah, oleh karena itu dianjurkan kita berpuasa dari sisi kesehatan, ya, dari sisi keimanan banyak sekali lah kesehatan. Tentu saat ini memberikan kondisi agar tubuh kita bisa menyesuaikan kondisi seperti ini, terutama sekali bagi orang-orang yang kegemukan, ya. Kemudian bagi pesan-pesan orang yang penyakit-penyakit yang lain yang juga bisa berkaitan dengan ini. Nah, tentu pada puasa ini, pada kita tidak selamanya kita berpuasa, tapi pagi hari sahur kita adalah terakhir, dan itu kita bisa melakukan yang disebut dengan pemecahan anabolisme, ya. Anabolisme, katabolisme kita jalan, sehingga dari cadangan tubuh kita menggunakan untuk energi. Nah, oleh karena itu kita kan sore saat senja sudah mulai makan lagi, kemudian ada sahur. Jadi dengan ini sudah juga akan tadi keseimbangan. Tadi Pak Armen mengatakan bahwa Dr. Wada baru mengetahui sehingga dapat hadiah Nobel bahwa ada autopagi, ya, di mana pada waktu kita puasa ini tubuh kita akan memakan semua zat-zat sel-sel yang memang perlu diganti, di-repair, itu dikelola oleh tubuh kita sendiri, oleh sel kita sendiri. Jadi dari itu bisa berbagai bakteri segala macam bisa dengan terbaik, bisa di metabolisme, di anabolisme dan segala macamnya. Nah, inilah menyebabkan terakhir ini bahwa puasa juga bagian dari untuk kesehatan, karena dia bisa autopagi. Malah sekarang ada intermittent fasting namanya, untuk mengurangi berat badan, menjaga keseimbangan mental dan seterusnya. Jadi cukup banyak akhirnya ditemukan manfaat puasa ini, Pak Armen. Ini ada Prof. Masrul. Jadi kan Rasulullah itu menyatakan sahurlah gitu. Di sahur itu banyak hikmah-hikmah yang ada kebaikan gitu. Ada kebaikan di sahur itu. Kalau kita lihat dari segi gizi ini, apa yang kita persiapkan di sahur itu kira-kira, atau pemilihan makanan apa? Ya, pertama tentu kandungan kandungan karbohidratnya yang akan dipecah nanti menjadi gula, itu menjadi pertimbangan kita yang pertama, sesuai dengan makanan pokok kebiasaan di suatu penduduk, sehingga nanti dia bisa dimanfaatkan untuk menjaga gula darah kita dalam batas-batas yang normal, ya. Dan yang kedua yang perlu kita hindari adalah makanan yang nanti produknya mengandung gas, jadi ada kembung dan segala macam, ya, dan mudah dicerna oleh tubuh kita, sehingga nanti tidak menyulitkan proses pencernaan kita sewaktu kita berpuasa tadi. Nah, itu yang perlu dijaga yang utama sekali. Dan kemudian juga tentu perlu masa kita edukasi berapa sebenarnya kebutuhan minimal kita untuk menahan sebanyak 12 atau 18 jam itu, agar memang kita bisa dalam keadaan fresh. Sedangkan kalau kita kekurangan, kan tubuh kita bisa memecah berbagai simpanan-simpanan selama ini. Ada enggak saran Prof. Masrul untuk kita, misalnya sebelum puasa itu konsultasi lah, gizi kita sebenarnya berapa yang diperbolehkan gitu. Ya. Makan sahur itu sekian saja, ketika berbuka sekian saja gitu. Supaya benar-benar nanti habis puasa hikmah itu didapat gitu. Ya. Jadi akhirnya kan kalau kita berkonsultasi, karena kita sudah membahas tentang individu per individu, kebutuhan itu pastilah berbeda antara individu, karena berbeda pekerjaan, berbeda stres yang dialami selama bekerja siang hari. Tapi secara makro untuk semua kan itu yang menjadi ukuran kita, bahwa tadi seberapa banyak itu sangat individual, Pak Armen. Tapi yang jelas saran makro kita itu agar dia betul-betul memenuhi kebutuhan dia menjelang sore hari. Apalagi kalau itu pada kita yang sudah gemuk. Jadi sebenarnya tidak perlu, supaya nanti memang terjadi proses pemecahan lemaknya dan segala macam, sehingga akhirnya memang kita bisa agak ramping dan seterusnya. Saya pikir itu yang kita perlu lakukan. Pada kondisi-kondisi tertentu, sebenarnya misalnya pada penderita diabetes atau orang-orang dengan sindrom metabolik, gimana pula pola jadi itu, puasa itu?
dengan sindrom metabolik ya pada umumnya, tentu ini memang kita memerlukan minta advice juga dengan teman-teman yang ahli diabetes metabolik ya. Tapi yang jelas kondisi ini tentu akan agak mempengaruhi karena sensitivitas insulinnya dan segala macam. Ya, berapa yang harus dijaga dan berapa banyaknya, sehingga itu sangat individual sesuai dengan individual persoalan gangguan metabolik pada orang yang gemuk tentu akan berbeda dengan orang yang tidak gemuk. Nah, oleh karena itu memang kita dapat advice tidak hanya dari gizi, tetapi dari ahli metaboliknya agar tidak terjadi hipoglikemi dalamnya. Tapi pengalaman kita dengan kondisi seperti ini, tidak banyak yang dapat keluhan akhirnya dia hipoglikemi berat sewaktu apa ya. Tapi tinggal dia menyikapi ketika dia sesuai saran Nabi ini, ketika kita pada waktu sahur kita memang memakan makanan yang cepat diserap, cepat menghasilkan glukosa nampaknya, sehingga kita bisa lebih kuat. Ya, tadi kan sudah untuk sahur ya, pilihan-pilihan makan sahur. Nah, ketika berbuka bagaimana pula ceritanya? Karena kalau kita lihat kan ketika mau berbuka itu orang semua dibeli itu, semua mau diantem itu. Nah, gimana? Jadi namanya selera ya, apalagi orang ingin mengatakan dia akan membutuhkan semua lebih cepat. Tetapi akibatnya dia sesak nafas pula, akibatnya tidak berdiri, tidak mudah salah lagi apa karena ada kenyangan. Nah, tentu yang perlu dipikirkan ada prinsip ketika glukosa kita sudah turun pada sore hari itu, nah tentu perlu nanya satu makan yang agak cepat menaikkan. Jangan sampai 4 jam baru dia naik, itu kalau lama sudah sahur, sudah tarawih pula kita baru kita boleh tidak. Tapi yang cepat, dan tentu tidak boleh terlalu banyak dia. Nah, tujuannya nanti ada kesesak pula, lambung kita membesar akhirnya. Itu nyuruh korma gitu. Ya korma kayak itu kan itu memang sangat padat kalori yang dikandung oleh kurma. Nah, ya kita tahu itu adalah di Arab yang kebetulan ya. Nabi itu di Arab yang makan itu. Tetapi setelah diteliti memang kurma itu punya kelebihan dari sana. Ya kan, kelebihan dan daya tahannya membusuk itu juga tidak mudah kurma ini dibanding dengan buah-buahan atau makanan-makanan kita di tropik. Ya. Kalau kita setarakan dengan buah-buahan lokal, kira-kira apa pilihan kita ini? Agak susah Pak Arman mencari yang seperti itu. Iya itu. Mungkin kenapa begitu? Pertanyaannya adalah karena memang khasnya di Arab oleh Tuhan mengatakan bahwa ini cadangan makanan yang baik untuk mereka. Sedangkan kita daerah yang memang kaya dengan berbagai variasi bahan makanan, hampir sulit kita mencari yang semirip dengan dia, ya kan? Ya, andaikan kita sekarang mungkin kita yang di kota mungkin tidak sulit memperoleh kurma itu. Kalau teman-teman yang jauh dari itu buah-buah pilihan atau memang buah di luar atau bagaimana? Iya, kalau buah pilihan yang kita apakan ya, tentu memang kalau di desa tidak semudah kita bayangkan buah itu ya. Ya memang dia kadang-kadang masam, kadang ini ya, sekedang apanya. Tapi paling tidak pada dia itu adalah memang saya lebih menyandarkan adalah seperti lebih gula saja. Gula saja. Contoh kalau ini gula adalah air tebu. Nah mungkin itu yang lebih mudah untuk cepat naiknya ya. Ya kalau seandainya kita ambil mangga, kuini apa itu kan agak lama dia memproses ya, agak lama dan banyak pula seratnya. Banyaknya gimana? Apa ya? Gulanya tuh seberapa banyak kira-kira? Nanti diantaranya pula 3 gelas. Iya, mestinya begini. Sebenarnya tubuh sudah bisa mengatur dia. Ya, sudah ada aturan tubuh kecuali dalam keadaan sakit ya. Nah, oleh karena itu memang dia kalau sudah rasa agak penuh dari lambungnya, mestinya dia tidak perlu lagi. Iya kan? Karena sudah dibagi ya, sepertiga dan untuk air, sepertiga oleh untuk makan, sepertiga untuk stok segala macam kan sudah begitu. Hadis Rasulullah itu kan mengatakan begitu kan. Nah, itu aja dijaga. Saya kalau itu penuh akhirnya sesak nafas, kesandar saja di sudut dia lagi. Ketidur pula, nah jadi sholat tarawih, jadi maghrib segala macam. Nah, sebenarnya itu saja secara prinsip dasar. Dan itu memang dilatih sejak dari kecil oleh keluarga. Saya kalau sudah dewasa saja sulit itu. Tapi kalau dia itu sudah dewasa, saya tahu kita sesudah pulang tarawih baru dia makan gula saja itu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam mengatur gizi saat puasa sehingga benar-benar kita menjadi sehat nanti dengan puasa ini. Iya. Jadi puasa jangan diprinsipkan pada waktu sore hari itu, senja itu kita penuhkan semua, ya, sehingga akhirnya terlalu padat. Jangan nanti habis puasa justru menambah berat badan. Ya. Dan kemudian menjelang nanti sahur macam pula makanan bagi orang yang berduit kan bisa macam makanan, bisa beli ini beli itu. Ini tentu tidak sesuai dengan akidah keyakinan kita untuk adalah puasa. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah tadi yang kita sudah punya konsepnya menu seimbang tadi. Ya, ini yang perlu dikonkretkan kepada masyarakat apa yang disebut dengan menu seimbang. Dia mudah diucapkan tapi sulit diapakan, diletakkan. Oleh karena itu yang dia latih masa kita bahwa dengan menu seimbang dan tidak banyak mengandung gas. Ini pula yang mengandung gas ya, seperti makanan atau lagi minuman yang terlalu banyak gas itu juga, sehingga akhirnya dia padat dan sesak nafas dan seterusnya. Nah, ini yang memang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat di dalam konteks seperti itu. Baik, Prof, mungkin bisa disimpulkan, Prof, saran untuk kita. Iya, jadi yang pertama saran saya adalah bahwa puasa ini tidak hanya ibadah, tetapi adalah sarana juga untuk menjaga kesehatan. Terutama sekali adalah bisa mengurangi berat badan, satu, dan kedua menjaga keseimbangan metabolik, yang ketiga istilah tadi autopagi, untuk melakukan kita ada bahan-bahan yang toksik di tubuh kita, bisa saat kita fasting itu, puasa itu, dia bisa dimakan. Dan yang kedua, bagaimana menjaga agar jangan nanti di kita kekurangan glukosa benar atau kelebihan glukosa benar, ya. Nah, oleh karena ini perlu ada keseimbangan yang perlu untuk intake. Ya, jangan sewaktu kita berbuka apapun yang kita idaman pagi tadi, siang tadi sudah terhidang di dalam tempat duduk kita, tempat makan kita. Ini tentu tidak mungkin. Itu tetap kita harus latih juga tidak. Nah, pada makanan-makanan yang mengandung gas, baik untuk sahur atau berbuka, ini perlu kita apakan, kita jaga. Jangan nanti kita persalahkan pula karena puasa perutnya kembung segala macam, terpaksa pula senja itu ke UGD karena perut tidak enak segala macam. Nah, ini perlu dijaga karena ada beberapa. Dan yang kedua, makan yang mengandung serat yang banyak. Karena itu bisa menyebabkan kita perut tidak enak dalam misalnya ini. Saya pikir itu yang perlu oleh pada umat kita agar betul-betul puasa ini bermanfaat untuk kehidupan, tidak menimbulkan apa. Baik, demikian sahabat PGAI Rindu, diskusi kita dengan ahli gizi, Profesor Dr. Masrul, MSc, SPGK. Jadi beliau tidak asing lagi di bidang gizi. Silakan nanti kalau ada yang belum terpuaskan dengan diskusi ini, nanti silakan nanti bisa menghubungi beliau. Demikian, terima kasih ya, Prof. Masrul. Baik. Sebelum saya dengan podcaster Dr. Haji Arman Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.